Sudah, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yasnil. Ya, selamat bergabung. Iya Bu. Kita mulai ya Bu. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ujian Ibu Dwi Ambarwati pada hari ini. Eh, Silakan Bu. PPT udah dibuka? Iya Bu. Sudah. Dari buka, silakan klik share screen-nya Bu. Iya Bu. Share ya terusannya. Ya, share Iya screen. Bu. Iya. Nah, alhamdulillah buka. Silakan langsung praktek ya Bu. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam. anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa dulu. Maskur? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah mulai dengan berdoa. Semoga pembelajaran yang kita alami hari ini semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Fauziah? Ada. Muhlisin? Ada. Alhamdulillah, berarti anak-anak kelas 6A ini semuanya masuk lengkap ya. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum Bu Guru akan menginjak materi pada hari ini, Bu Guru akan coba mengetes anak-anak untuk pembelajaran pertemuan yang kemarin. Coba masih ingat apa tidak ya? Nah, coba sekarang di sini akan Bu Guru tampilkan tebak gambar ya. Wis tebak gambar. Coba sekarang ini ada gambar apa? Iya, pinter sekali. Ada gambar sate. Di sini ada gambar apa lagi? Ada gambar ayam. Terus ada gambar daging babi. Dan ada gambar kata. Nah, sekarang akan Bu Guru tanya. Coba gambar mana yang termasuk atau tergolong dalam makanan halal? Iya, pinter. Yaitu sate dan ayam. Ini tergolong dalam makanan halal. Kemudian mana yang tergolong dalam makanan haram? Iya, pinter. Daging babi dan daging kata. Nah, ini ya. Berarti dua makanan ini tergolong dalam makanan halal dan dua ini adalah tergolong makanan haram. Alhamdulillah anak-anak sekalian pinter semua. Masih ingat pembelajaran yang kemarin. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan. Coba, sekarang Bu Guru akan menanya, masih seputar pembelajaran yang kemarin ya? Masih ingat apa tidak? Nah, coba, apakah makanan halal itu? Ayo, coba siapa yang bisa? Iya, Fauziah. Iya, pinter sekali 100. Good, alhamdulillah pinter. Kita lanjutkan ya, Bu Guru akan menanya pertanyaan yang kedua. Apakah hukum makanan halal itu? Siapa yang bisa? Ayo yang di belakang. Yang lisin. Iya, alhamdulillah pinter, luar biasa ya. Tambah satu kali lagi pertanyaan ya. Iya, coba. Apakah makanan haram itu? Ayo siapa yang bisa? Iya, Mas Kur? Iya, alhamdulillah bagus, luar biasa sekali. Alhamdulillah berarti anak-anak pembelajaran yang kemarin masih ingat. Oke,
sekarang akan Bu Guru lanjutkan ya. Sebelum masuk pada Gimana? tema kali ini, biar semangat ya. Coba tempat duduknya kira-kira anak-anak sudah nyaman apa belum? Sudah? Mungkin Agus ada yang ingin pindah tempat duduk? Tidak, sudah merasa nyaman ya? Oke, berarti sudah merasa nyaman, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran pada kali ini ya. Biar kita tambah semangat, sekarang akan Bu Guru ajak tepuk dulu ya. Mau? Oke, sekarang kita tepuk dulu. Tepuk memilih binatang halal haram. Krok, krok, krok. Babi. Haram. Sapi. Halal. Oke, semuanya alhamdulillah sudah semangat untuk memulai pembelajaran pada kali ini. Baiklah, untuk tema pada kali ini yaitu memilih binatang halal dan menghindari binatang haram. Nah, sekarang sebelum menginjak kepada materi, Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, ya. Baiklah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menerima nilai-nilai positif binatang halal dan haram. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan yang berasal dari binatang. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menyajikan hasil klasifikasi binatang yang halal dan haram. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, sebelum kita melaksanakan pembelajarannya, ya anak-anak harus tahu dulu tujuannya ya. Ini tadi alhamdulillah tujuannya sudah disampaikan Bu Guru ada 4. Oke, kalau sudah sekarang akan Bu Guru lanjutkan kepada materi ya. Yang pertama, pengertian halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dan mengandung manfaat bagi tubuh kita. Kemudian, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dan mengandung kemudorotan. Ini adalah pengertian halal dan haram. Coba sampai di sini, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, ada yang belum paham? Alhamdulillah, berarti anak-anak semuanya sudah paham, pinter. Oke ya, sekarang akan Bu Guru lanjutkan ya. Nah, di sini ada binatang halal dan binatang haram. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar. Ya, ada gambar apa ini yang pertama? Iya, pinter, gambar sapi. Yang kedua, ini gambar apa? Gambar kambing. Coba ini yang ketiga, gambar burung elang. Ya, pinter. Yang keempat ini gambar apa? Gambar babi. Oke. Kalau sekarang anak-anak sudah tahu gambarnya, sekarang Bu Guru tanya, coba mana yang termasuk binatang halal? Iya, good, pinter sekali. Jadi yang termasuk binatang halal adalah sapi dan kambing. Coba sekarang mana yang termasuk binatang haram? Iya, yang termasuk binatang haram adalah burung elang dan babi. Alhamdulillah, pinter-pinter semua anak sekalian ya. Sekarang akan Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau anak-anak tadi sudah paham, sudah bisa, coba. Sekarang Bu Guru yang akan ganti bertanya kepada anak-anak ya. Siap. Kenapa kita kok harus memilih binatang halal? Ayo, siapa yang bisa? Iya, coba Rohani apa? Iya, betul sekali, pinter, good. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Kenapa ya kok kita harus menghindari binatang haram? Ayo, siapa yang bisa? Iya, ayo coba Biskur. Alhamdulillah, pinter, luar biasa ya. Berarti anak-anak tadi sudah paham apa pengertian dari binatang halal dan haram yang telah disampaikan oleh guru. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan. Nah, sekarang binatang halal.
Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan Benar makan, agama madam? dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Dan ini terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Ada dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 ya. Kemudian ada dalam surat An-Nahl ayat 14. Dan yang terakhir ada di dalam surat Al-Maidah ayat 96. Nah, di sampingnya ini Bu Guru menampilkan gambar-gambar. Nah, di sini ada gambar apa saja anak-anak? Iya, ada gambar kuda, ada gambar ayam, ada gambar kambing, ada gambar kelinci. Nah, berarti yang ini termasuk hidupnya di mana? Di darat. Ya, ini juga ada yang hidup di air ya. Contohnya apa ini? Iya, ikan. Ini juga ada yang jenis unggas. Coba apa contohnya di sini? Iya, ada bebek, pintar sekali. Berarti di dalam gambar yang ditampilkan Bu Guru ini adalah termasuk binatang yang halal. Baik, anak-anak sudah paham ya? Oke, sekarang akan Bu Guru lanjutkan. Nah, sekarang jenis-jenis binatang halal. Jenisnya yang pertama yaitu kelompok binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat. Nah, semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya melalui penyembelihan yang syar'i. Nah, hal ini sesuai dengan Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Yang artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, di sini dicontohkan sama Bu Guru. Coba jenis binatang halal yang di darat contohnya apa? Iya, ada kambing. Apalagi? Ada lembu. Oke, apalagi? Ada kerbau. Kemudian, iya, ada domba. Selanjutnya, ada unta. Terus, kelinci. Apalagi? Ada sapi. Kemudian, kuda dan lain-lain. Jadi, ini adalah termasuk jenis binatang halal yang hidupnya di darat. Sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Nah, ini adalah kelompok binatang yang hidupnya di air. Ya, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya adalah halal dimakan. Walaupun matinya itu karena disembelih, ataupun dipancing, ataupun mati sendiri, ataupun sebab-sebab yang lain. Itu jadi halal. Kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan bagi manusia. Hal ini yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96. Oke, ya, dibaca Bu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum soidul bahri wa ta'amuhu mata'al dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, coba sekarang apa contohnya binatang yang hidup di air? Iya, di sini ada ikan. Kemudian apa lagi? Ada cumi. Ya, betul. Terus kemudian apa lagi? Ada udang. Ya, kemudian apa lagi? Ada kerang. Terus ada lobster. Nah, ini tadi yang diterangkan Bu Guru adalah
Ini jenis binatang yang hidupnya di air. Sampai di sini sudah paham ya? Iya, pinter. Sekarang Bu Guru lanjutkan. Di sini ada jenis binatang yang jenisnya unggas. Nah, ini ada dalam surat An-Nahl ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha Minum dzifun cola yang wa ada ya. manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya. Untuk kamu padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Nah, contohnya di sini ada apa? Ada ayam, terus ada burung, kemudian ada apa? Ada bebek, terus ada angsa. Ini jadi adalah jenis binatang jenis unggas. Sampai sini sudah paham? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak sekarang akan Bu Guru lanjutkan ya. Nah, di sini ada gambarnya. Contoh-contoh binatang yang jenis unggas ya. Nah, jenis unggas ini yang mempunyai sayap ya. Ini jenis binatang unggas yang halal ya. Sudah paham ya? Sekarang akan Bu Guru lanjutkan. Nah, ini adalah jenis yang terakhir, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hal ini seperti tertuang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, yang artinya telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Iya, pinter. Dan 2 darah itu adalah apa? Hati dan kelinci. Pintar sekali. Nah, jadi di sini walaupun ikannya sudah mati, belalangnya sudah mati, menjadi bangkai, dia tetap termasuk jenis binatang yang halal. Sampai di sini paham? Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya ini ya contoh gambarnya tadi ya. Ikan dan belalang ya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Guru akan mengadakan tes. Guru yang bertanya ya. Coba yang pertama, jelaskan pengertian binatang halal. Ayo siapa yang bisa? Iya, Mas Pur apa? Alhamdulillah, betul sekali 100 pinter. Sekarang yang kedua, sebutkan macam-macam binatang halal. Ayo, siapa yang bisa? Oh, Fauzia. Iya, pinter, bagus sekali, pinter 100 dari Bu Guru ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Binatang halal yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah hukumnya apa? Ya, siapa yang bisa? Iya, pinter. Pada angkat tangan semua, saya pilih salah satu ya. Musyarofa? Iya, pinter sekali. Sip, good ya. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan yang keempat. Semua jenis binatang yang hidupnya di air, baik itu air tawar maupun air laut, hukumnya adalah apa? Iya, ayo angkat bisa semua. Ayo, Rizky. Iya, alhamdulillah bagus ya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaannya agak rumit. Coba ya, dengarkan. Sebutkan dalil yang menghalalkan hewan ternak yang hidup di darat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Iya, Fauzia. Alhamdulillah bagus, hafal, pintar sekali. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah bisa pertanyaannya ya. Semua dari guru sudah dijawab dengan betul. Oke, sekarang ya kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran kita tadi pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya, binatang itu ada 2, yaitu binatang halal dan binatang haram. Pinter. Sekarang jenis-jenisnya. Jenis-jenis binatang tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Pinter. Yang pertama, iya betul, jenis binatang
yang hidupnya di darat. Contohnya apa ya tadi ya yang hidup di darat? Alhamdulillah. Jaringannya ya, Bu. Bu, sebentar mohon maaf. Bu, sebentar mohon maaf, mati lampu. Nah, berarti Ya, Ibu di sekolah. Nah, udah? ya udah Bu. Saya buka dulu Oke. share screen-nya ya Bu Radit ya. Iya. Silakan Oh, lanjutkan, Bu. iya iya Bu, terima kasih. Oh, nah, baiklah ya, Bu Guru lanjutkan kembali ya. Tadi sudah kita simpulkan ya. Ya, jadi anak-anak hari ini tadi kita simpulkan binatang itu ada dua ya. Kemudian jenis-jenisnya binatang tadi ada 4 ya. Ada yang hidup di darat. Contohnya tadi sudah lembu, ada sapi, ada kambing ya. Ya. Kemudian yang jenis binatang yang hidup di air, apa tadi contohnya? Iya, ada jenis ikan. Iya, pinter. Iya. Kemudian yang jenis binatang unggas apa saja? Ada bebek. Ya, betul sekali. Ini kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu jenis bangkai ikan dan belalang. Baiklah. Sekarang kalau kesimpulannya sudah, sekarang Bu Guru akan menjadi anak-anak dalam sebuah kelompok ya. Kelompoknya nanti terdiri dari 5 anak, 5 anak. Ini petunjuk mengerjakannya kelompok. Yang pertama yaitu nanti anak-anak dijawab ya pengertian binatang halal itu apa, binatang haram ya. Kemudian yang kategori kedua, ketiga dan keempat ya. Itu. Kemudian nanti yang ini, yang kedua. Tugas kelompok yang kedua nanti dijawab di sini ya, di lembar jawabannya. Ya. Nanti kalau sudah, kemudian anak-anak dipresentasikan. Jadi hasil kerja kelompoknya nanti dipresentasikan di depan kelas. Sudah siap anak-anak untuk kerja kelompok? Oke, mencari kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, bagus. Presentasinya juga sudah bagus. Dipraktekkan di depan kelas. Bagus sekali. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian. Kalau tadi sudah kerja kelompok, sekarang yang kedua, anak-anak kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang lembar kerja individu ya. Jadi nanti tugasnya anak-anak ini ya. Nah, ini tadi yang kelompok, yang individu. Nah, ini yang tugas individu, anak-anak adalah nanti menyebutkan binatang yang hidupnya di darat apa saja disebutkan, binatang yang hidupnya di air nanti disebutkan di situ. Kemudian yang jenis unggas apa dan kemudian yang jenis bangkai apa. Bisa ya? Oke, ayo sekarang semangat mengerjakan tugas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bisa ya. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Iya, bagus. Semuanya alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas. Nanti akan dikoreksi Bu Guru ya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian. Alhamdulillah untuk tugas materi pada kita pada hari ini sudah selesai. Sebelumnya Bu Guru akan berpesan kepada anak-anak ya. Anak-anak di rumah harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa membedakan mana yang termasuk binatang halal dan mana yang termasuk binatang
harap. Tuh ya. Kemudian jangan lupa anak-anak untuk belajar materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya apa? Yaitu mengkonsumsi binatang halal. Jadi ya anak-anak, nanti untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak malamnya belajar dulu yang temanya sudah disampaikan Bu Guru, yaitu mengkonsumsi binatang halal. Baiklah, sekarang pelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ketua kelasnya, Mas Pur, ayo dipimpin berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, anak-anak sekalian, apabila Bu Guru tadi dalam menyampaikan ada salah, ada khilaf, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Guru tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kafaratul majelisnya siapa yang ngetik, Bu? Maaf, saya download di Google, Bu. Tidak ngetik sendiri, Karena Bu. Mohon kacau maaf. tuh, Bu. Oh iya, tulisannya banyak salah-salah nih. Iya. Hmm, Terus itu dicek di-convert nanti ke ya, Bu ya. PDF. Iya. Mohon maaf, Bu. Mohon Iya, maaf. banyak salahnya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke ujian berikutnya. Iya, Bu. Eh, tadi ada surah Al-Baqarah ayat 29 kayaknya tadi ya, Bu ya, bagian dari materinya. Iya, Bu. Bisa Ibu baca ayatnya? Dihafalkan atau dibaca, Bu? Dibaca aja, Bu. Kalau hafal beratlah nanti. Oh, iya. Oh, sama Al-Quran apa sama PPT tadi, Bu? Ibu hafal? Enggak, Bu. Belum hafal. Oh, belum hafal. Iya. Ibu baca aja lah. Ada Oh, Al-Quran iya. dekat Ibu? Ada, Bu. Atau Ada. melalui HP aja? Oh, iya. Ada, Bu. Ya, Ada. silakan. Karena tadi belum dibaca kayaknya. Saya ingin dengar Ibu membaca ayatnya. Ya. Al-Baqarah ayat 29. 29. Cara melihat ayat udah tahu, Bu? Mana duluan tulisan dibandingkan nomor ayat? Iya, sudah, Bu. Ini, Bu. Sudah. Oh ya, silakan. Mana duluan tulisan dibanding ayatnya, Bu? Nomor ayatnya? Tulisannya dulu baru ayatnya. Oh, sip ya kalau begitu. Ya, silakan, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Kalau ayat pendek, apa yang Ibu hafal, Bu? Uhillat lakum bahimal an'am. Ah, boleh. Silakan. Maksudnya dibaca lagi Bu Ukhilat tadi. Iya, tadi Oh, itu yang dimaksud. oh Silakan. iya. Uhillat lakum bahimul an'am. Hmm. Setelah itu apa, Bu? Tadi yang saya jelaskan tadi yang diambil yang pendek itu aja Bu. Jadi yang hafal baru itu. Mohon maaf. Oh ya, Iya. yang hafal baru itu. Iya. Artinya sudah ditutup, Bu. Iya Bu. Sudah ditutup. Al-Qur'annya? Silakan Ibu tulis. Ah ya, silakan tutup ya, Bu. Iya, iya Bu. Silakan tulis. Saya ingin tahu nih. Iya. Ibu hafal surah Al-Kausar, Bu? Iya hafal Bu. Inna atau inna hafal. Insya Allah ya. Ya, silakan tulis, Bu, surah Al-Kausar. Iya. Semuanya atau berapa ayat Bu? 2 ayat lah, Bu. Tapi tidak melihat Al-Quran ya, Bu? Iya tidak Bu. Ini Al-Qur'annya sudah saya tutup. Iya, ya, silakan. Iya, saya tulis dulu Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, untuk pembelajaran hari ini tentang Hindi nga Coca-Cola. Hindi nga Coca-Cola. pembelajaran bulan. Kemudian ini selalu nakikian Ya, sekarang Ibu. Pembelajaran aku selanjutnya kita poin A kan dengan kata yang poin A. Poin A yang mengukur juga. ini tentang Kaul Bisa. Jadi itu punya kita. Nah, itu misalnya dari detail itu adalah itu dengan itu ternyata misalnya kalau lebih bisa dulu. Nah, kalau nggak ada di dalam kata lagi. Kaul Bisa. Ini yang wajar. Tapi saya kan betul-betul Ya, ya. ini sederhana mulia Kaul Bisa. Sebelum belajar Kaul Bisa, capaian belajarnya Ini alhamdulillah sudah. Nah, coba cek ke belum terlihat Bu. Rapatkan ya Bu. Naikkan lagi Bu. Itu dia. Inna a'toina kausar. Ya. Bu, silakan sudah Bu. Ya, Ibu lihat tulisan Ibu, nanti dicek lagi kesesuaiannya dengan ayat Al-Qur'an aslinya ya Bu. ya Bu, siap ya. Karena saya perhatikan masih ada yang perlu disempurnakan. Iya Bu, iya terima kasih. Itu kayaknya. Ya, Mudah-mudahan ke depan semakin profesional. amin. Terima Kalau kasih atas bacaan doanya lumayan, Bu. Iya. ya walaupun kayaknya perlu juga disempurnakan lagi. Oh iya. Dalam seminggu berapa kali baca Al-Quran, Bu? Dalam apa Bu? Dalam seminggu berapa kali baca Al-Qurannya? Setiap hari baca Al-Quran, Bu kan ngajar di TPA juga. Oh iya, cuman mungkin Bu, mungkin dengan kawan-kawan yang sama kuliah mungkin ya, Ya. atau lihat tutorial yang ada di Google untuk menyempurnakan bacaan. Oh iya Bu, terima kasih Karena atas masih lambat. sarannya. Kalau saya memperhatikan, karena masih agak lambat itu, agak belum begitu apa kali, frekuensi baca Al-Qur'annya perlu ditingkatkan kayaknya. Iya Bu, terima kasih. Ya, Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. ya. Eh, ini udah tanggal 20 sekarang ya, 97, 2003. Ini yang Ibu tahu apa saja yang perlu kita lakukan dalam pengembangan pembelajaran. Ya Bu. Apa saja yang perlu kita rumuskan dalam pengembangan pembelajaran ini dalam prakteknya seperti apa tuh? Apa yang perlu kita rumuskan? Yang kita rumuskan yaitu misalnya pada RPP yaitu adalah TP dulu, tujuan pembelajaran. Yang kedua Oke, adalah setelah itu, CP. CP adalah capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga media. Kemudian yang keempat adalah masuk pada kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Kemudian yang ditutup baik. yang Bu, terakhir dengan penilaian. ini terkait merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau di Ya, tujuan pembelajaran yang Ibu buat di RPP itu, ya. apa saja tujuan pembelajaran yang Ibu rumuskan? Tujuan pembelajarannya tadi ada 4. Yang pertama, nanti setelah anak-anak membaca dan mengamati gambar, anak-anak bisa memilih kegiatan memilih
nilai-nilai positif dari binatang halal dan binatang haram dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, bersikap hati-hati dalam hidup sehat untuk memilih makanan yang berasal dari binatang yang baik. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menganalisis ketentuan binatang haram dan binatang halal. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah yang keempat tadi adalah menyajikan klasifikasi binatang halal dan binatang haram. Ada 4, Bu, tujuannya. Empat. Oh, berarti semuanya tentang tadi yang saya tangkap tuh ada unsur kognitifnya, ya Bu ya? Ya, ya, Bu. Apalagi Bu? Unsur apa lagi, Bu? Ya, ada unsur kognitif, afektif, psikomotorik. Psikomotor tuh yang mana tuh Bu? Psikomotorik itu tadi yang dalam praktek tadi, Bu, yang dalam praktek kelompok tadi. Praktek itu apakah tidak ke praktek kelompok? Apa tadi yang praktek kelompoknya Bu? Praktek kelompok tadi, anak-anak ada yang disuruh menampilkan gambar tadi juga ada, kan sama kelompok. Terus ada yang menjelaskan sama dalil-dalil tadi juga ada. Oh, tuh psikomotornya Ya, bisa dia membedakan. Oke ya. lah. Kalau sikap Bu? Kalau sikap itu anak dalam kelompok tadi itu misalnya ada yang penuh mengikuti kerja kelompok sepenuhnya dengan temannya, ada yang cuma mendengarkan aja, ada yang aktif itu, Bu. Hmm. Baiklah. Kemudian dalam pembelajaran itu kan ada harus kita lalui dengan adanya membuat semacam instrumen penilaian. Ya, Hmm. Dan instrumen penilaian itu ada yang bentuknya harus bermuatan hot. ya. Hmm. Apa contohnya itu, Bu? Instrumen penilaian yang bermuatan hot. Yang bermuatan hot kalau tadi adalah dalil. Itu kan soalnya sulit. Nanti kalau anak-anak tidak hafal, otomatis anak-anak tidak bisa menyebutkan. Saya kira tadi itu, Bu. Itu berarti tergantung pada tingkat kesulitannya ya. Iya, iya, Bu. Iya. Apakah tidak yang berkaitan dengan analisa? Yang berkaitan analisa, misalnya dari binatang tadi, kan harus Hmm. membutuhkan pemikiran. Misalnya Hmm. di situ tadi ada binatang yang hidupnya di air. Nah, di air Hmm. itu nanti tadi misalnya mati sendiri atau dia mati dipancing atau disembelih, itu kan masih Hmm. memerlukan pemikiran itu, Bu. Oh ya, karena saya lihat tadi di soal yang Ibu buat, belum ada yang hot. Dalam prakteknya ada. Dalam praktek pembelajaran Ibu yang Ibu laksanakan tadi ada. Jadi Oh, ketika dia harus menggunakan akal pikiran dalam menganalisis, dalam menjawab soal yang ada, itu sudah bahagian dari kategori hot sebenarnya tuh Bu. iya, Nah, iya, kenapa tak boleh dimakan? Kan contoh babi. iya, Kenapa tak boleh dimakan? Tuh ketika soalnya kenapa itu kan membutuhkan analisa, Bu. Nah, itu iya. bahagian dari hot. Kalau yang Oh, Ibu iya. sampaikan tadi itu belum kategori hot, Bu. Oh, iya, Bu. Iya, terima kasih, Bu, atas pengarahannya. Iya. Iya, Oh, ini perlu ditelaah ulang iya, terkait itu. iya, Bu. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang tes formatif dan sumatif? Tes formatif itu adalah kita mengadakan tes langsung bertanya kepada murid kita. Kalau tes sumatif itu dalam bentuk tulisan, Bu. Oh, oke. Eh, Trik-trik dalam membuat modul apa yang Ibu tahu? Dalam membuat judul PTK ya, Iya. Bu ya. Oh, Iya. oh iya, kita melihat dulu kondisi di kelas kita, Bu. Misalnya kondisi di kelas kita prestasinya anak-anak kurang memadai, misalnya dalam pembelajaran fikih. Nah, makanya di situ saya akan mengambil judul sesuai dengan apa yang ada di kelas kita, itu, Bu. Hmm. Oke. Urutannya seperti apa itu, Bu?
Urutan PTK yaitu yang pertama judul dulu. Bukan PTK, Bu. Urutan dalam membuat modul itu. Urutan dalam modul yaitu Iya. target peserta didik yang pertama. Hmm. Yang kedua yaitu kompetensi indikator. Kemudian yang ketiga adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kan ada 4 ya, Bu? Ya, Bu. Ada 4 ya, Bu? Iya. Apa lagi ya? Terus ada pemahaman bermakna sama pertanyaan premantik, Bu. Kemudian Oke, habis Bu. itu baru kegiatan pembelajaran, terus asesmen. Yang benar, yang pertama penyusunan profil. Oh Ya, Bu, iya, ya. Bu. Ya. Kemudian lanjutkan membuat tujuan, Ya. aktivitasnya apa, asesmennya bagaimana. Nah, itu perlu dirumuskan, Bu. Dalam membuat modul, itulah langkah-langkah di antaranya, Bu, ya. Oh iya, Kalau Bu. Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Iya, Bu, ya. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Isi dari PTK itu, Bu. Oh, isi dari PT Kalau isinya kita ya. membuat proposal nih, apa saja ya yang perlu kita buat? Yang pertama kita harus menentukan judul dulu. Nah, Kemudian yang kedua adalah kata pengantar ya Bu ya. Kemudian terus daftar isi. Terus nah, kemudian isinya aja, pendahuluan. Bu. Nah, itu kan embel-embelnya Oh aja. iya ya. Itu embel-embelnya tuh ya, Bu. Judul, pendahuluan, kemudian Nah, terus kerangka materi, terus teori kemudian namanya, Bu. ya kerangka teori, kemudian yang terakhir adalah metode penelitian, terus kemudian hipotesa. Instrumen Instrumen penelitian, Bu. Oh iya. Iya. Iya Bu, ya. Instrumen penelitiannya harus ada proposal tuh, Bu, ya. Kalau Iya. tidak nggak jadi proposalnya. Nah, apa yang nanti teliti nak nampak kan? Nah, Iya. oke lah, Bu. Ya. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Iya, Selamat sudah amin. ujian. Makasih banyak ya Bu. Ya, mohon maaf menatap ada yang tidak berkenan. Akhirnya Sama-sama kita Bu. sudahi Ya. ujian Ibu dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik recordnya, Bu. Klik record ya. Iya, Sebentar. supaya berakhir Klik rekamannya. record ndiki. Oke. Oke, klik record ndiki. PPT-nya mutus ya. Sudah? Klik record sing ndi? Klik record sing ndi? Apa? Yang respon apa yang kita Posisinya di mana sekarang, Ibu? Di musola, Bu. Enggak, maksudnya di Oh, Sumatera Ngawi. atau Ngawi, Bu, Ngawi. Jawa Timur ya? Iya. Ngawi Jawa Oh, Timur iya. sama kayak Pak Muhlisin, Bu. Oh, ya, ya. Iya, satu kabupaten. Oh, Masya. Iya. Panik, Bu, gara-gara Oke, tadi Bu. listriknya mati. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Itulah proses tuh, Bu, yang bisa dihindari. Iya, Bu. Nah, tolong kliknya. Salah nanti buka. Apa metus ya berarti? belajar dengan teori yang Kalau sebelum metus ini pakai record. Itu aku bingung. Ditutup aja PPT-nya, Bu. Oh, PPT-nya ditutup ya? Ya, PPT ditutup, record, terus leave, ya, Iya, Bu. keluar. Apa ini? Dalam pengembangan pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus dirumuskan. Apa-apa saja.